Mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita di majelis ini, mudah-mudahan jalan menuju surga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, sampean keluar dari rumah berkumpul di sini untuk berzikir dan mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Muhammad, maka jalan menuju surganya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Pak Bu, ini maaf bahasa Indonesia paham ya? Paham ya? Karena di sini katanya bahasa Jerman, saya nggak bisa bahasa Jerman. Jadi bisanya cuma bahasa Indonesia. Ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, beliau berjanji, ya, orang yang sering menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, jalan menuju surganya dimudahkan. Kenapa? Karena jalan menuju surga itu nggak mudah Pak Bu. Jalan menuju surga itu susah, banyak rintangannya. Yang pertama rintangannya kata Nabi Muhammad, harus merasakan kematian, sakaratul maut. Orang kalau mau meninggal itu sakit Pak Bu. Nabi Muhammad aja sampai pingsan 3 kali Pak. Ketika nyawanya mau dicabut, itu Nabi Muhammad pingsan 3 kali. Kenapa? Sakit. Karena kata Nabi Muhammad, inna fil maut la sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada rasa sakit. Sakitnya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, wahai Israel, perlahan engkau menyabut nyawaku. Apa jawab malaikat Israel? Wahai Muhammad, ini cara yang paling lembut, aku tidak pernah menyabut nyawa siapapun yang paling lembut kecuali kamu, kata malaikat Israel. Itu pun Nabi Muhammad masih pingsan 3 kali. Bisa Anda bayangkan? Dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, orang nanti ketika nyawanya dicabut oleh Allah Ta'ala, ketika dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, itu sakitnya seperti burung yang hidup dibakar hidup-hidup. Bisa Anda bayangkan, sakitnya luar biasa. Anda nggak usah mau bakar diri Anda Pak, ambil korek, coba dites tangannya 1 menit aja, kira-kira tahan nggak? Nggak tahan. Kena rokok aja lompat, kena putung rokok, itu baru putung rokok. Loh, itu kata Nabi Muhammad, ketika orang nyawanya dicabut oleh Allah Ta'ala, seperti burung yang hidup dibakar hidup-hidup. Dalam riwayat yang lain, seperti hewan domba yang dikuliti hidup-hidup. Sakitnya luar biasa. Bayangkan Anda aja Pak kena gunting, kena pisau, sobek sedikit kulitnya cuma 2 cm, teriak-teriak sudah. Kena parang 10 cm, 15 cm, teriak-teriak minta dijahit di rumah sakit. Itu baru sobek 20 cm kulitnya. Bayangkan itu seandainya kalau kulit kita dikuliti hidup-hidup. Sakitnya luar biasa Pak. Nggak gampang orang mau meninggal itu, susah, sakit. Tapi kalau orang mukmin, orang soleh, maka meninggalnya dalam keadaan senyum. Meninggalnya keadaan senyum. Kenapa? Diperlihatkan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya melihat surga, rasa sakit sakaratul maut nggak terasa, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau soleh meninggal senyum. Beda dengan orang fasik, mukanya beda. Kalau orang soleh senyum, kenapa? Dilihatkan tempatnya di surga. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau orang senang menghadiri majelis-majelis seperti ini, insya Allah di akhir umurnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang kedua kata Nabi Muhammad, rintangannya masuk kubur. Ditanyai malaikat mungkar nakir Pak Bu. Mungkar nakir ini mukanya serem, kata Nabi Muhammad. Datang pertama kali itu mukanya serem. Yang satu berwarna biru, satu berwarna hitam, kata Nabi Muhammad. Kalau berbicara, bicaranya bagaikan petir, kata Nabi Muhammad SAW. Anda Pak dengar petir aja di dalam rumah takut. Ini malaikat mungkar nakir kalau nanya Anda bagaikan petir suaranya. Nafasnya kata Nabi Muhammad, nafasnya malaikat mungkar nakir bagaikan hembusan topan. Bagaikan hembusan topan. Matanya bagaikan kilat. Subhanallah. Anda kalau lihat kilat nggak ada suaranya saja itu sudah takut. Lihat kilat loh itu. Belum suara petirnya, lihat kilat aja kita sudah takut kadang-kadang. Itu matanya malaikat mungkar nakir bagaikan kilat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya.
ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, kalau bisa menjawab, kata Nabi Muhammad, langsung berubah menjadi putih bercahaya, senyum kepada si mayit. Itu malaikat mungkar nakir kalau bisa jawab. Makanya hafalkan Pak pertanyaannya. Man rabbuka, Allahu rabbi, wa man nabiyuka, Muhammad nabi, wa man kitabuka, Al-Qur'an, hafalkan. Nanti kalau ditanyai pakai bahasa Arab bingung. Nggak ada di malaikat mungkar nakir, nggak pakai bahasa Jerman Pak Bu, nggak pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Gimana Beb kalau nggak bisa bahasa Arab? Tergantung amal solehnya. Kalau dia orang baik, orang soleh, walaupun nggak bisa bahasa Arab, tetap dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Tapi walaupun orang Arab tinggal di Saudi tapi kafir, maksiat, nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Hanya orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa jawab, kata Nabi Muhammad, diambilkan tongkatnya malaikat mungkar nakir, dipukul itu mayit. Pak Bu, sampean kalau dipukul tongkatnya polisi, tentara masih lumayan, paling cuma benjol 1-2. Ini kalau dipukul tongkatnya malaikat mungkar nakir, itu kata Nabi Muhammad tembus 7 perut bumi, kata Nabi Muhammad SAW. Hancur berkeping-keping, dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala, ditanya lagi gak bisa jawab, dipukul lagi, masuk ke dalam 7 perut bumi, dihidupkan lagi gak bisa jawab, dipukul lagi sampai hari kiamat. Jangan macem-macem. Itu tongkatnya malaikat mungkar nakir, kata Nabi Muhammad dalam hadis, kalau ditaruh Pak ya, bukan dipukul ya, kalau ditaruh di atas gunung, gunung itu hancur. Kalau diangkat orang mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, diangkat bersama-sama, nggak ada yang kuat Pak, diangkat bersama-sama loh. Anda hitung orang mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu bergabung bersama-sama mungkin jumlahnya triliunan, ngangkat tongkatnya malaikat mungkar nakir nggak ada yang kuat. Itu mau dipukulkan kepada kita, jadi bobor mungkin. Hati-hati, nggak gampang. Makanya orang kalau ketika bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, itu bakal orang selamat. Sayyidina Utsman bin Affan saja Pak, kalau lewat kubur pingsan. Sayyidina Utsman bin Affan padahal sudah dijamin masuk surga. Kita lewat kubur kadang-kadang ketawa. Ngubur temen bergurau di dalam kuburan, seakan-akan kita nggak masuk kubur. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau lewat kuburan pingsan. Sampai ditanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa kamu ini kalau lewat kubur pingsan? Kata Sayyidina Utsman, saya takut kalau masuk kubur gak bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Bayangkan, padahal Sayyidina Utsman sudah dijamin masuk surga, itu lewat kuburan masih takut. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad, rintangannya setelah masuk kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, dihisap. Nunggu antrian Pak, hisapnya lama. Satu orang bisa 1000 tahun. Anda bikin KTP aja, bikin KTP di sini di mana? Di Capil ya, iya di Capil ya. Itu di Capil aja mulai pagi sampai sore kita sudah ngomel-ngomel, gara-gara nggak dipanggil antriannya. Itu cuma pagi sampai sore, cuma 2 jam 3 jam. Itu pun padahal di Capil ada warungnya, bisa makan, bisa minum. Ini nanti di padang mahsyar, maaf nggak ada warteg. Nggak ada pecel Kediri, pecel Madiun nggak ada Pak Bu, warung nggak ada. Duh, nggak ada warung Pak. Kalau Anda bikin SIM antri 4 jam masih bisa ke warung, masih bisa minum walaupun ngomel. Tapi di padang mahsyar satu orang antri bisa 1000 tahun. Kira-kira nomor berapa kita ini? Bisa Anda bayangkan? Kalau orangnya 1 miliar, antriannya 1 triliun tahun Pak. Itu kalau 1 miliar, kalau orangnya 1 triliun, antri nomor berapa kita ini? Iya, kalau Anda kayak Habib Hasan punya kenalan banyak di Capil, nggak pakai nunggu langsung dibikin. Saya juga kalau di Bro, di tempat saya, kalau bikin SIM nggak pakai ke kantor polisi, polisinya yang datang langsung dibikinkan. Kenapa? Kenal ya. Tapi kalau di padang mahsyar siapa yang kenal dengan kita? Gak ada, tergantung amal masing-masing. Matahari sejengkal kepala Pak, maaf di padang mahsyar.
Sekarang aja matahari jaraknya 380 juta mil, kita nggak tahan, masuk rumah harus pakai AC. Ya kalau di Sumber Dawe masih dingin. Coba Anda turun ke pantai sana, Kali Buntu apa itu, daerah laut, anginnya aja panas, pakai kipas panas. Itu padahal matahari jaraknya 380 juta mil. Ini nanti di padang mahsyar matahari sejengkal kepala. Bayangkan, sudah matahari sejengkal kepala, maaf, kemudian kita suruh nunggu antrian orang dihisap satu persatu. Bayangkan susahnya Pak di hari kiamat. Tapi kata Nabi Muhammad, nanti sepertiga umatku masuk surga nggak pakai hisap. Allahumma ja'alna minhum, amin. Mudah-mudahan kita masuk sepertiga tanpa hisap. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Nanti nggak pakai dihisap, langsung masuk surga Pak. Kalau dihisap, ya Allah, beratnya minta ampun, nggak gampang Pak. Matahari sejengkal kepala. Anda masih di Indonesia, coba Anda tinggal di Timur Tengah, matahari sampai 50 derajat kadang-kadang. Saya maaf Pak, saya paling nggak suka minum air es. Tapi saya pernah ke Timur Tengah, ke Yaman, ke Hadramut, musim panas. Saya kalau di Indonesia ini maaf minum satu botol gini sehari itu sudah alhamdulillah, dan nggak suka air es. Tapi ketika saya ke Hadramut, tempat Habib Hasan belajar, ya maaf ketika musim panas 12 botol habis air dingin. Tapi kalau air biasa nggak bisa masuk, nggak bisa diminum, harus dingin. Kenapa? Saking panasnya. Bayangkan, yang aslinya nggak suka air dingin, nggak suka minum, gara-gara cuma 50 derajat tiap hari habis 12 botol dan harus air es. Itu baru di bumi, belum di padang mahsyar ini Pak. Bisa Anda bayangkan panasnya luar biasa. Setelah dihisap selesai, nunggu antrian, rintangan terakhir melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat ini bukan seperti jembatan Berdawe tadi, itu bukan. Kalau Sumber Dawe masih bisa dilewati mobil Pak Bu. Ini jembatan Sirat ini kalau Anda mau dari padang mahsyar mau masuk surga, itu rintangan terakhirnya jembatan Sirat. Kalau jatuh gagal, masuknya neraka jahanam. Jadi bawahnya jembatan Sirat itu neraka jahanam. Jistrun mamdudun alamat jahannam ahaddu minasyaf wa addaku minasya'rati. Yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, kata Nabi Muhammad. Panjangnya 500 juta tahun perjalanan. Panjangnya jembatan Sirat ini Pak, 500 juta tahun. Bayangkan, ke Jakarta aja cuma sehari semalam. Ini jembatan Sirat 500 tahun perjalanannya. Lebih tipis daripada satu helai rambut. Lebarnya jembatan Sirat ini, rambut Anda cabut dipotong 7, itu lebarnya jembatan Sirat. Bayangkan, itu lebarnya jembatan Sirat. Kalau secara akal logika nggak ada orang bisa melewati jembatan Sirat Pak, nggak ada. Gimana jembatan lebarnya lebih tipis daripada satu helai rambut, kata Nabi Muhammad. Ada yang melewati jembatan Sirat sambil merangkak, ada yang sambil berjalan, ada yang sambil berlari, ada seperti orang naik kuda, ada seperti burung terbang, ada yang secepat kilat. Nggak sampai 1 detik langsung masuk surga. Tergantung amal masing-masing. Lo nggak gampang Bu, jangan dikira mati langsung masuk surga, nggak ada. Tergantung amalnya. Kalau Anda soleh, alhamdulillah, sering menghadiri majelis-majelis seperti ini, insya Allah husnul khotimah. Insya Allah dikasih kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, hisapnya ringan, dan diberi kemudahan ketika melewati jembatan Sirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Pak Bu, maaf lazimi acara-acara seperti ini ya, lazimi. Rugi kita, nggak sempet hadir, sakit kah sehat kah, kalau bisa hadir. Ada problem nggak ada problem hidup, hadir. Kenapa? Majelis seperti ini bawa barokah untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita ini seperti ini Pak Bu, maaf dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad SAW. Kita ini syukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Umat terbaik yang pernah Allah keluarkan ini umat Nabi Muhammad Pak, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Ibrahim, bukan umat Nabi Isa atau yang lainnya. Umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini adalah kita, umat Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat Muhammad kata Allah Ta'ala adalah sebaik-baiknya umat yang pernah aku keluarkan di muka bumi ini. Syukur Pak, kita ini dijadikan umat terbaik oleh Allah Ta'ala bukan karena kita orangnya tinggi-tinggi, enggak, kita ini pendek-pendek, sudah pendek cebol lagi. Loh, kalau dibandingkan orang dulu jauh. Iromadatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, orang yang paling tinggi yang pernah diciptakan oleh Allah Ta'ala itu kaum Ad. Tingginya Pak hampir 30 meter 30 meter sampai 35 meter. Pernah lihat film King Kong nggak? King Kong atau Godzilla itu orang dulu itu tinggi-tinggi 30 meter 35 meter. Umat Nabi Muhammad wah nggak sampai 2 meter, 1,5 meter aja sudah untung itu. Orang dulu tinggi-tinggi. Nanti kalau kita masuk surga sama seperti kaum Ad, tinggi-tinggi 30 meter. Nggak ada orang cebol di surga, nggak ada Pak. Pendek cebol itu di dunia aja. Nanti di surga tinggi-tinggi semuanya. Rata-rata seperti kaum Ad, 30 meter rata-rata. Ada yang mengatakan 25 sampai 30, ada yang mengatakan 30 sampai 35 meter. Oh, tinggi-tinggi orang dulu itu. Oh, kalau ada kaum Ad zaman sekarang, mungkin kita ini ibarat kucing mungkin. Kalau nggak kucing ya tikus, diincak habis sudah. Tinggi orang dulu. Kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat terbaik bukan karena kita tinggi-tinggi orangnya, bukan karena kita kuat-kuat, enggak. Umat Nabi Muhammad ini lemas Pak, gampang lemah. Baru kerja sedikit 1 jam 2 jam capek sudah istirahat, lemah. Kalau dibandingkan orang dulu enggak, orang dulu kuat-kuat. Paling kuat itu dalam riwayat dalam Al-Quran kaum Samud. Kaum Samud itu Pak, gunung dihancur dibuat mainan sama mereka. Zaman sekarang aja gunung itu dibom belum tentu hancur. Kalau kaum Samud itu saking kuatnya gunung itu dibuat mainan sama mereka, dibuat rumah-rumahan. Saking kuatnya kaum Samud. Anda lihat Nabi Musa itu, ketika salah satu sebabnya dikejar oleh Fir'aun gara-gara membunuh orang Mesir, bela orang Yahudi. Cuma ditempeling oleh Nabi Musa, orang Mesirnya langsung mati Pak. Ditempeling loh ini, bukan dipukul, ditempeling. Saking kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa ini kuat orangnya. Itu ditempeling oleh Nabi Musa langsung meninggal ini orang. Bayangkan kalau ada orang seperti Nabi Musa zaman sekarang, Mike Tyson nggak berani maju Pak. Muhammad Ali petinju nggak ada yang berani maju. Terus yang main apa UFC itu siapa? Khabib apa? Nurman Gendov ya, nggak berani. Kenapa? Musuhnya sekali tempeleng meninggal kok. Saking kuatnya Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad, aduh, baru nyangkul 1 jam sudah encok, nggak tahan. Umat Nabi Muhammad kerja dikit nggak tahan. Kita dijadikan kuat ini bukan karena kita kuat-kuat, kita ini lemah-lemah Pak, gampang sakit, nggak kayak orang dulu. Kita ini dijadikan kuat oleh Allah Ta'ala bukan karena kita dijadikan mulia oleh Allah Ta'ala, bukan karena kita banyak ibadah. Kita ini banyak maksiatnya umat Nabi Muhammad. Maaf, umat Nabi Muhammad ini banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Terus terang Pak, kalau orang dulu jangan ditanya, ibadahnya banyak, sudah panjang-panjang umurnya, ibadahnya panjang, ibadahnya banyak. Sampai dalam riwayat karena Nabi Muhammad ada seorang Bani Israel 500 tahun ibadah tanpa pernah bermaksiat walaupun 1 kali. Bayangkan, ibadah 500 tahun tanpa pernah bermaksiat walaupun 1 kali seumur hidupnya nggak pernah. Bisa Anda bayangkan? Kalau umat Nabi Muhammad enggak, sehari Anda hitung lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Sholatnya Senin Kemis kadang-kadang. Kalau dosa ini tiap hari dikerjakan, umurnya pendek-pendek 60, kadang-kadang belum 60 sudah game over. Kalau di atas 60 ada tambahan, ya bonus berarti namanya. Sudah pendek banyak maksiatnya lagi. Kalau orang dulu enggak, panjang-panjang ibadahnya banyak. Kita ini Pak semuanya dijadikan mulia oleh Allah Ta'ala bukan karena kita banyak ibadah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita tinggi, bukan, karena satu sebab, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Akhirnya umatnya diangkat menjadi umat yang paling mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur Anda Pak menjadi umat Nabi Muhammad. Gak sembarang orang, maaf loh,
Nabi Musa aja pernah berdoa kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi nggak diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, Nabi Musa ini ketika membuka kitab Taurat, ada nanti umat di akhir zaman yang umurnya pendek-pendek, tapi kalau sekali ibadah pahalanya banyak. Kalau orang dulu nggak bisa Pak, Anda Bu, kalau mau dapat pahala 10 tahun, ibadahnya Anda harus 10 tahun. Zaman dulu sebelum umat Nabi Muhammad, kalau Anda ingin dapatkan pahala 80 tahun, ibadah Anda harus 80 tahun. Kalau umat Nabi Muhammad enggak. Lailatul Qadar semalam sudah seperti 84 tahun. Nah kalau dapat 10 kali Lailatul Qadar seperti 840 tahun. Nabi Musa heran loh, ini kok enak ini umat ini, ibadah sebentar dapat pahala banyak, sedangkan umatku nggak bisa. Zaman dulu Pak, maaf kalau Anda maksiat mau tobat itu harus dipotong. Anda nyuri tangannya dipotong, Anda gonjeng berdusta lidahnya harus dipotong. Kalau nggak dipotong tobatnya nggak diterima. Anda maksiat mata umpamanya, mau tobat matanya harus dicongkel, kalau nggak dicongkel nggak diterima. Maaf maksiat kelamin, kalau mau tobat dipotong kelaminnya. Itu zaman dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran harus bunuh diri di zaman Nabi Musa, lompat dari gunung. Kalau mati bunuh diri baru tobatnya diterima. Kalau nggak mati suruh ngulangi bunuh dirinya. Duh, susah loh. Tapi umat Nabi Muhammad maksiat mata, maksiat mulut, maksiat badan, tangan, tinggal istighfar, tobat, diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad SAW. Syukur berkat Nabi. Zaman dulu berat Pak, kalau Anda maksiat itu di depan pintu rumah Anda pagi itu sudah terpampang dosanya Anda. Contoh Habib umpamanya, Habib Fahmi minum khamar malam ini umpamanya, itu pagi-pagi Pak itu sudah terpampang ditulis dosa saya oleh malaikat. Habib Fahmi tadi malam minum khamar, TM topi miring sama vodka plus oplosan spiritus umpamanya 2 liter minumnya, itu langsung tertulis dosanya. Sampean umpamanya nyuri motor, itu pagi harinya langsung dosanya sampean itu ditulis di pintu rumah Anda oleh malaikat dan nggak bisa dihapus. Jadi satu kampung itu tahu dosanya. Bayangkan sekarang, coba adakah ditulis di pintu rumah Anda? Nggak ada. Selamat sampean berkat apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu nggak bisa Pak, ditulis dosanya kita di pintu rumah kita oleh malaikat. Makanya Nabi Musa heran, ya Allah ini umat siapa kok spesial, kok banyak kelebihannya? Kata Allah Ta'ala, itu umat kekasihku Muhammad SAW. Berdoa Nabi Musa, jadikan aku umat Nabi Muhammad ya Allah. Kata Allah Ta'ala, istofaitu kabiri salati. Nggak bisa wahai Musa, kamu sudah aku takdirkan menjadi rasul dan pembawa risalahku. Kata Allah Ta'ala, nggak bisa jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Musa loh minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, nggak diterima. Kita ini bukan Nabi Pak, kita ini bukan Rasul, dan Alhamdulillah tidak pernah berdoa kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi langsung ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, makanya syukur jadi umat Nabi, istimewa, nggak sembarangan orang bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak para nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad, cuma nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ditakdir menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ini istimewa Pak, luar biasa. Basyarul akal basyar bal huwa yakut bainal hajar. Nabi Muhammad ini manusia istimewa ya. Bukan seperti kita, memang jenisnya dari jenis manusia, tapi nilainya nggak sama. Saya mau tanya Pak, maaf, sampean ini sama Presiden Jokowi sama kah? Sama apa enggak? Hah? Sama dari mana? Sampean dikawal ke sini masuk? Saya aja nggak dikawal. Pak Jokowi mau masuk Sumber Dawe, majelisnya Habib Hasan umpamanya mau hadir, 1 jam sudah disterilkan, nggak boleh ada orang lewat Pak. Sama apa enggak? Sama manusianya. Apa yang bedakan? Nilainya. Beliau pimpinan negara dihormati, kita orang biasa ditendang. Gak ada yang mau hormat sama kita.
Padahal sama-sama manusia, nilainya yang nggak sama. Ya. Contoh, saya kasih contoh yang lain. Cik, ini ada uang ini. Saya kasih yang merah aja. Kalau merah pasti kelihatan ini. Ya, kalau yang 2000-an ini nggak kelihatan, banyak yang kena katarak. Kalau yang ini yang katarak langsung sembuh ini. Ketawa, Beb. PPKM ini, Beb. Keuangan turun sudah. Ya, banyak orang susah ini, ya. Tapi insya Allah berkat sholawat dikasih gampang rezekinya oleh Allah Ta'ala. Saya mau tanya, ini dari apa ini, Pak? Dari kertas. Buku tulis itu dari apa? Sama apa enggak? Ayo kalau sama belanja ke supermarket, Anda pakai kertas buku, saya pakai ini. Mana yang diterima? Ini yang diterima. Kenapa? Walaupun sama-sama kertasnya, ini yang ada nilainya. Kalau Anda belanja ke supermarket pakai kertas buku itu, ya dianggap orang gila, Pak. Saya masukkan lagi ya. Nah, maaf, ini apa, rekening lagi tipis, jadi dimasukkan lagi nih. Sebenarnya mau dibagikan. Ketawa. Ya. Nilainya yang beda, Pak. Batu. Nabi Muhammad itu kata para ulama, Muhammadun basyarul lakal basyar bal huwa yakut bainal hajar. Nabi Muhammad itu jenisnya sama seperti kita, tapi nilainya nggak sama. Nabi Muhammad itu seperti batu yakut, kita ini, Pak, seperti batu kali. Batu kali satu truk berapa? Berapa satu truk? Hah? 200 satu truk. Iya. Satu pickup apa satu truk? Satu pickup 200. Siapa yang mau batu kali? Saya kasih satu-satu. Ada yang mau gak batu kali? Nggak ada. Coba berlian ini. Mau nggak ini? Oh, saya yang nggak mau. Loh, batu kali, maaf Pak. Satu truk 200. Batu yakut itu kecil, maaf puluhan juta. Kemarin saya lihat lelang di Inggris, permata pink, yakut pink, besarnya 1 jempol, Pak, dilelang 600 miliar, lakunya 1 triliun. Besarnya 1 jempol, besarnya 1 jempol, dilelang 600, pembukaannya di Inggris, lakunya 1 triliun, bukan 1 miliar loh, Pak. Pernah lihat 1 miliar kah? Nggak ada harapan modelnya ini. Lihat modelnya lo, nggak ada harapan ini. Jangankan 1 miliar, 1 triliun. Ini 1 triliun, Pak. 1 triliun itu, Pak, Bu, 1000 miliar. Besarnya 1 jempol, berlian pink. Subhanallah. Ini kalau dibelikan kerupuk tertutup sumber dawe ini. Kalau pakai berlian beda, apalagi berlian mahal. Ya. Ibu-ibu ini, waduh, kalau pakai berlian pink, ya, dari jarak 1 kilo sudah kelihatan cantiknya. Badan aslinya kayak kelepon. Aslinya. Yang cantik apa? Ya berliannya. Pantes berlian mahal, dibuat perhiasan, dibuat kalung, ibu-ibu buat anting-anting, buat gelang. Mewah kelihatan, langsung berkelas, statusnya naik. Statusnya pasti naik. Orang pasti yang dulu diremehkan, wah, naik statusnya. Kenapa? Pakai barang berharga. Coba ibu-ibunya ini pakai kalung dari batu bata umpamanya, gelangnya batu kali umpamanya. Walaupun kaya dianggap orang gila ini. Walaupun banyak uangnya dianggap orang gila. Kenapa? Orang bukan perhiasan kok, batu nggak berharga kok dibuat perhiasan. Ya turun statusnya. Orang kaya jadi orang gila. Turun. Duh, beda. Kita ini sama-sama manusianya, Pak Bu. Cuma jangan pernah menyamakan diri kita dengan Nabi Muhammad.
Jangankan dengan kita dengan Nabi Muhammad, kita dengan para ulama nggak sama. Kita dengan para ulama nggak sama, maaf. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang mencium tangannya ulama seperti mencium tanganku, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dalam hadis itu belum sama Nabi loh ya, itu baru sama ulama aja nggak sama Pak Bu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang mencium tangannya ulama seperti mencium tanganku, barang siapa yang duduk di pengajiannya ulama maka seperti duduk bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Loh, itu baru ulama, belum nabinya, belum rasulnya. Loh, gak pantas kalau kita mau menyamakan diri kita dengan Nabi Muhammad. Kita dengan para ulama aja nggak sama. Anda lihat kita dengan Wali Songo. Wali Songo sudah meninggal 600 tahun lebih Pak Bu, yang ziarah ribuan tiap hari, subhanallah. Kita ini kalau mati siapa yang ziarah? Anak aja setahun sekali kalau mau lebaran, itu pun kalau ingat. Kalau ingat itu Sunan Ampel nggak ada keluarganya Pak Bu, maaf Wali Songo, tapi tiap hari ribuan orang. Imam Bukhari makamnya di Bukhara di daerah Rusia, dikuburkan sudah ribuan tahun, sudah 1000 tahun lebih. Subhanallah, kuburannya nggak pernah dikasih parfum, tapi keluar bau harum dari kuburannya Imam Bukhari. Sampai satu desa itu tiap pagi mencium bau harum dari kuburannya Imam Bukhari. Loh, kita aja dengan para ulama nggak sama. Kita kalau mati Pak, kuburannya bau jengkol mungkin, bau peti. Loh, ini kalau ulama beda, yang ziarah banyak, kuburannya harum, nggak pernah mati. Kenapa? Beda nilainya. Oleh karena itu maaf kalau ada orang mengatakan kita dengan Nabi Muhammad sama manusianya, nggak boleh berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad. Ini namanya orang bodoh, orang yang nggak tahu nilai. Memang ada hadis Nabi Muhammad mengatakan jangan memuji aku berlebihan. La tatruni kama atarton Nasara ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Jangan memuji aku berlebih-lebihan, kata Nabi Muhammad, seperti orang-orang Nasara memuji anak Siti Maryam. Bagaimana cara memujinya orang Nasara? Dianggap anak Tuhan. Nabi Isa dianggap Tuhan. Maksudnya Nabi jangan memuji aku dengan menganggap aku sebagai Tuhan. Itu yang nggak boleh maksudnya Nabi. Tapi kalau kita memuji Nabi dengan pujian yang luar biasa sebatas makhluk, wajib hukumnya memuji Nabi. Nabi paling tampan, memang paling tampan Pak. Siapa Nabi paling tampan? Bu, siapa Nabi paling tampan? Nabi siapa? Nabi Yusuf, bukan. Nabi Muhammad. Nabi paling tampan. Ketampanan itu Pak Bu ada satu, kata Nabi Muhammad, dibagi menjadi dua. Setengahnya diambil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dapat setengah ketampanan. Sisa berapa? Setengah. Yang setengah dibagi lagi menjadi dua. Diambil yang setengahnya berarti 1/4 diambil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dapat 1/4. Nabi Muhammad dapat setengah. Sisa berapa? Sisa 1/4 dibagi orang mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nggak salah kalau mukanya ya kayak gini ini yes. Kayak sampean kayak saya. Kenapa? 1/4 dibagi triliunan orang. Ya kirim salam, nggak salah. Gigi ke depan, ke belakang, hidung ke depan, ke belakang, muka hitam kayak aspal. Kenapa ya kayak gini? Karena 1/4 dibagi triliunan. Setengahnya diambil Nabi Muhammad, 1/4-nya diambil Nabi Yusuf. Tapi kenapa perempuan lihat Nabi Yusuf kok terpotong-potong? Ya, bukan Yusuf sumber dawe loh ya. Kalau sumber dawe Yusufnya yang dipotong-potong. Lihat Nabi Muhammad kok nggak terpotong-potong tangannya? Karena Nabi Muhammad tertutup dengan kewibawaannya. Perempuan kalau lihat Nabi Muhammad langsung tunduk, nggak berani ngelihat. Kalau Nabi Yusuf kewibawaannya nggak dibuka oleh Allah Ta'ala, nggak dibuka. Jadi orang perempuan lihat Nabi Yusuf ini tergila-gila seperti melihat malaikat, padahal baru 1/4 loh itu. Kalau Nabi Muhammad dibuka seperti Nabi Yusuf, kata para ulama, jangankan tangannya, jantungnya ditusuk sendiri nggak terasa, saking tampannya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sahabat itu Pak Bu, istrinya itu kadang-kadang sampai cemburu. Kenapa? Karena suaminya mereka itu sering kumpul dengan Nabi Muhammad daripada dengan keluarga. Kenapa? Lihat Nabi Muhammad nggak bosen, baru pulang sedikit ketemu istri, ketemu anaknya, balik lagi pengen ketemu Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad ini tambah iman, tambah seneng dan nggak pernah bosen. Subhanallah. Beda kalau orang lihat kita Pak, satu kali seneng, dua kali lumayan lah, tiga kali senep sudah, empat kali muntah ini, lima kali masuk rumah sakit sudah. Loh, kalau Nabi Muhammad beda, tampan, wangi, nggak maaf walaupun nggak pernah mandi, bahasanya walaupun nggak perlu mandi tetap wangi Nabi Muhammad. Kenapa? Keringatnya itu keluar parfum Pak, Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu kata sahabat di dalam Simtud Duror, kalau berjalan di suatu jalan itu walaupun nggak ada orangnya, Nabi Muhammad sudah lewat satu hari dua hari, itu bau harumnya masih kecium. Tahu sahabat, oh Nabi Muhammad lewat. Subhanallah. Itu sampai ada perempuan tua itu nunggu Nabi Muhammad, kalau berkeringat dielap keringatnya oleh perempuan tua itu, dimasukkan ke dalam botol. Ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai perempuan, apa yang kau kerjakan? Kata perempuan tersebut, aku mengelap keringatmu ya Rasulullah, karena keringatmu ini lebih harum daripada minyak misik. Kalau aku oles ke tubuhku, bau harumnya 3 hari nggak hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Nanti coba Bu, pulang dicoba ya. Suaminya berkeringat itu, lap, masukkan botol. Kalau pengen siup, kepingin pingsan, oles. Ya. Pengen muntah nggak bisa keluar, oles. Beda Nabi Muhammad, nggak perlu. Kalau ada orang mengatakan dirinya sama dengan Nabi Muhammad, cium baunya. Tampan nggak? Kadang-kadang sudah jelek ngaku sama dengan Nabi. Ini berarti orang nggak tahu nilai. Nabi itu Pak, jangankan dohirnya, maaf, yang baik-baik, yang kotor-kotor yang keluar dari Nabi itu baik. Yang kotor yang keluar dari Nabi itu baik, tapi jangan disamakan dengan diri kita. Nabi Muhammad itu maaf, kalau musim dingin di Arab itu dinginnya luar biasa. Itu kadang air kamar mandi sampai beku Pak. Air kamar mandi sampai beku kalau di Bromo. Nah seperti itu musim Arab itu kadang-kadang. Itu Nabi pernah ketika musim dingin buang air kecil, nggak berani ke kamar mandi, ditaruh di wadah seperti gelas, kemudian istinja. Nabi Muhammad, bekas air kencingnya di gelas itu dalam riwayat ditaruh di bawah meja, besoknya mau dibuang oleh Nabi, nggak tahunya pagi lupa berangkat Nabi. Kebiasaan di rumah Nabi itu ada perempuan bersihkan rumah Nabi, nyapu-nyapu. Setelah sapu-sapu capek, lihat ada air di bawah gelas, wah lumayan ini, haus. Haus, kencing kan bau amoniak, gak enak Pak. Tapi kencingnya Nabi beda. Diminum oleh perempuan itu, habis diminum. Setelah diminum habis, nggak lama Nabi Muhammad datang cari di bawah meja, nggak ada gelasnya. Waduh bahaya ini, di mana ini nggak ada ini, kata Nabi ini. Tanya sama perempuan tersebut, perempuan sini, mana itu air di bawah meja itu? Waduh minta maaf ya Rasulullah, sudah saya minum. Kamu minum? Iya ya Rasulullah. Wah kata Nabi, gimana rasanya? Enak seger ya Rasulullah. Enak seger. Nabi tersenyum, tapi Nabi nggak ngasih tahu kalau itu kencingnya. Nabi cuma senyum aja. Kata Nabi, setelah minum air tersebut kamu nggak akan sakit sampai meninggal dunia. Subhanallah, sampai meninggal dunia orang itu nggak pernah sakit pilek nggak pernah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkata apa? Kencingnya Nabi, bukan kencingnya sampean. Kencing sampean langsung gagal ginjal kalau diminum. Subhanallah, bayangkan, yang keluar dari Nabi jadi obat. Nabi pernah istinja Pak Bu, maaf pakai batu. Ada sahabat ngelihat, setelah istinja dilempar batunya oleh Nabi, dibuang, diambil oleh sahabat. Bekas istinja kencingnya Nabi ini diambil, dibuat barokah. Wah dapat barokahnya Nabi, dibawa pulang, disimpan di lemari, lemari. Subhanallah, nggak lama kemudian terjadi wabah penyakit mata. Satu kota Madinah kena, sampai Nabi pun kena penyakit mata pada waktu itu. Akhirnya
sahabat yang nemukan batu istinjaknya Nabi, bekas kotoran Nabi ini yang disimpan di lemari, kebetulan keluarganya juga sakit, akhirnya diambil batunya. Wah, ini batu barokah ini, mudah-mudahan sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sambil sholawat langsung sembuh. Duh, langsung sembuh. Dilihat di cermin, hilang penyakit matanya. Dipanggil istrinya, ditempelkan, dibaca basmalah, sholawat, hilang. Anaknya dipanggil, hilang. Wah, ini bisa jadi ini pengobatan ini katanya. Akhirnya subhanallah langsung buka tulisan dia, buka pengobatan mata di depan rumahnya. Pasiennya banyak, tinggal nempel sembuh, tinggal nempel sembuh, tinggal nempel sembuh. Sembuh satu kota Madinah. Sampai sahabat datang kepada Nabi Muhammad, dilihat Nabi Muhammad masih sakit. Ayo Rasulullah, ada dokter mata hebat. Dokter mata hebat. Ayo kata Nabi. Nabi ikhtiar Pak, nggak ngandalkan doa. Sakit itu tetap ikhtiar ke dokter, minum obat, jangan tawakal. Ini tawakal sakit, stroke, tawakal sudah sembuh, mati. Ini tawakal keliru. Tawakal itu harus ikhtiar, harus usaha. Sakit ya ke dokter, milih obat sambil berdoa, sisanya serahkan sama Allah Ta'ala. Itu namanya tawakal. Ada seorang sahabat datang ke pengajian Nabi, ontanya nggak diikat. Kata sahabat, kenapa nggak diikat? Tawakal sudah. Kata Nabi dengar, ditegur, bukan seperti itu tawakal, ikat dulu baru tawakal, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi berobat, datang ke rumah sahabat itu, ketok dibuka Nabi Muhammad, kaget sahabat ini, waduh bahaya ini. Kenapa ya Rasul? Saya mau berobat, katanya kamu bisa ngobati penyakit mata. Waduh jangan ya Rasul, nggak pantas saya ngobati kamu. Kamu berdoa aja sama Allah Ta'ala, langsung dikabulkan doamu, nggak pernah ditolak. Enggak, saya nggak mau. Saya tetap berobat. Obati. Waduh nggak berani ini sahabat ini. Kenapa? Bekas istinjaknya Nabi. Batunya masa ditempel kepada Nabi, kurang ajar ini nanti. Jangan ya Rasul, nggak berani saya. Enggak, obati saya. Karena dipaksa oleh Nabi, akhirnya mau nggak mau sambil minta maaf, ditempelkan kepada mata Nabi, subhanallah langsung sembuh. Kaget Nabi, dilihat di cermin, hilang penyakit matanya, langsung dipegang tangannya. Batu dari mana ini? Kata Nabi Muhammad. Enggak, batu dari sana ya Rasul. Dari mana? Kata Nabi. Sampai 3 kali ditanyai baru ngaku, iya batu bekas istinjakmu ya Rasul. Sambil tersenyum kata Nabi Muhammad, simpan. Kalau ada orang sakit kasih obat itu, kata Nabi Muhammad. Insya Allah bakal sembuh, kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, masalah Muhammad. Luar biasa Pak, Nabi Pak. Sampai dalam riwayat maaf, ludahnya Nabi, maaf, itu belum nempel ke tanah sudah jadi rebutan. Itu ludahnya Nabi. Nabi itu kalau ada orang kena penyakit kulit, diludahi, dibacahi sambil digosok, hilang penyakit kulitnya. Subhanallah, barokah ludahnya Nabi. Ada yang mau ludah? Sini, maju sini. Ada yang enggak? Yang kena penyakit sini maju, saya ludahi. Tambah parah penyakitnya nanti akhirnya. Lo beda ludahnya Nabi, jangan disamakan. Makanya untung kita ini punya Nabi Muhammad SAW, dikasih banyak istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau kita mau nyebutkan keutamaan Nabi Muhammad dan keutamaan umat Nabi Muhammad nggak selesai. Yang penting kita syukur jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Hebat umat Nabi ini. Makanya yang syukur kepada Allah Ta'ala dijadikan umat Nabi Muhammad yang nurut sama Nabi, seneng ke Nabi. Gimana caranya seneng ke Nabi? Laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya. Nabi Muhammad ini Pak, jangan dikira nggak tahu dengan kita. Nabi Muhammad ini kalau kita beribadah, itu Nabi Muhammad senyum dengan kita. Karena setiap dari kita ini, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, setiap nama kita itu namanya disetor kepada Nabi. Ya Rasul, ini tadi malam tahajud. Ya Rasul, fulan tadi baca sholawat. Ya Rasul, tadi fulan baca Quran. Nabi Muhammad seneng Pak, itu disetor kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita pas maksiat, itu juga disetor kepada Nabi Muhammad. Itu yang bikin sedih Nabi Muhammad sampai nangis kadang-kadang. Kita ini sudah dijadikan mulia oleh Allah berkat Nabi Muhammad, kadang-kadang bikin sakit hati Nabi. Oleh karena itu hati-hati, jangan pernah nyakiti hati Nabi. Orang kalau sudah nyakiti hati Nabi, nggak taat dengan perintah Nabi, ya,
kemudian melaksanakan semua larangan Nabi, hidupnya dijamin nggak bakal bahagia dunia dan akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati sholat, kerjakan Pak, jangan sampai ditinggal. Nabi suruh sholat, sholat. Orang zaman sekarang banyak meninggalkan sholat, ya Allah kasihan, sedih kadang-kadang lihat sholat Senin Kemis, seminggu sekali, setahun sekali, sholat diremehkan. Padahal sholat itu pelancar rezeki Pak. Kenapa banyak orang meninggalkan sholat? Karena nggak tahu manfaatnya sholat. Kalau dia tahu manfaatnya sholat, nggak mungkin meninggalkan sholat Pak, demi Allah nggak mungkin. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, mur ahlaka bisolah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan bal nahnu narzukuk. Katakan wahai Muhammad, supaya satu keluarga itu sholat, suaminya sholat, istrinya sholat, anak-anaknya sholat. Barang siapa satu keluarga sholat, maka aku Allah yang akan melancarkan rezeki mereka. Janji Allah Pak Bu, maaf kalau saya sama sampai yang janji banyak melesetnya. Tapi kalau Allah yang berjanji nggak mungkin meleset. Kalau kita sholat, istri kita, anak kita sholat, dijamin rezekinya barokah. Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Tapi kalau Anda nggak sholat, istri nggak sholat, atau anak nggak sholat, jangan harap rezekinya barokah, nggak ada harapan. Rezeki itu Pak ada dua, ada dohir, ada batin. Rezeki dohir, rumah, rekening, banyak, sawah, mobil, itu rezeki dohir. Rezeki batin, ketenangan jiwa, ketentraman dalam rumah tangga, nggak mudah sumpek, nggak mudah stres. Orang maaf mungkin kadang-kadang dia kaya, kok kaya padahal nggak sholat. Jangan dilihat dohirnya, batinnya hancur itu. Itu orang mungkin stres, itu orang mungkin maaf sering selingkuh, sering minum khamr, sering narkoba, walaupun jabatannya tinggi, walaupun hartanya banyak. Kalau nggak sholat, Allah sendiri yang mengatakan bakal hancur rezekinya. Kalau nggak rezeki dohirnya, rezeki batinnya. Istri dengan suami bentrok tiap hari, anak dengan orang tua bertengkar, kerjaannya nggak karuan dengan teman-temannya, ditipu sana, ditipu sini. Kenapa? Nggak sholat. Gagal panen, ini itu, nggak sholat. Hati-hati. Keringatnya orang yang nggak sholat Pak Bu, kalau netes ke tanah, itu tanah tandus sampai hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Kalau di rumah kita ada istri kita, anak kita, atau suami kita yang nggak sholat, jangan harap rumah tangga kita barokah. Nggak ada malaikat rahmat masuk, nggak ada harapan. Walaupun Anda baca Quran 30 juz sepuasa Senin Kemis, tapi kalau ada orang nggak sholat di rumah kita, nggak bakal barokah, rumah malaikat rahmat nggak bakal masuk, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad dalam hadis keras, kalau ada orang nggak sholat suruh usir, kata Nabi Muhammad. Kalau sakit jangan dijenguk, kalau mati jangan dikubur, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Bahaya orang nggak sholat itu, madorotnya kepada kita. Jangan diremehkan. Anda mungkin masih senyum-senyum sekarang, nanti kalau nyawa sudah sampai kerongkongan baru nyesel. Jangan Pak, bahaya Pak. Sholat jangan ditinggal Pak. Sholat ini pelancar rezeki. Kalau pengen rezeki kita barokah, sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Barokah rezeki sholat ini. Oleh karena itu kalau pengen nyenengkan Nabi, yang paling utama sholat, jangan ditinggal. Saya kadang-kadang melihat, ya Allah, adzan maghrib ditinggal, sholat isya ditinggal, Senin Kemis kadang-kadang ditinggal. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai pernah dikisahkan Pak Bu, ada seorang sahabat meninggal. Anaknya datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia dan orang di kampungku tidak mau memandikan jenazah ayahku, ya Rasulullah, tolong mandikan jenazah ayahku, ya Rasulullah. Nabi Muhammad sibuk Pak, nyuruh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, berangkat kamu ke rumah pemuda tersebut, mandikan jenazah ayah pemuda tersebut. Ketika dibuka kain kafannya, ditutup lagi, Abu Bakar pulang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku nggak bisa mandikan jenazah ayah pemuda tersebut. Wahai Sayyidina Umar, kata Nabi Muhammad, berangkat ke rumah pemuda tersebut, mandikan jenazah ayahnya. Dibuka penutupnya, ditutup lagi oleh Sayyidina Umar, pulang ke rumah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku nggak bisa mandikan, nggak mampu aku, ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri berangkat. Nggak taunya ketika dibuka Pak Bu, wajahnya wajah babi hutan, bukan wajah manusia. Kepalanya dan wajahnya diubah jadi babi hutan. Nabi Muhammad bingung, loh ini manusia tapi kepalanya wajahnya kok babi hutan. Nabi Muhammad berdoa supaya orang ini dikembalikan wajahnya seperti semula. Makanya nggak ada orang kampung yang mau memandikan. Kenapa? Kepalanya wajahnya babi hutan.
Setelah berdoa Nabi Muhammad kembali seperti semula. Setelah kembali seperti semula, mau dikafani oleh Nabi Muhammad, kembali lagi wajahnya jadi babi hutan, kepalanya. Dipanggil itu pemuda. Wahai pemuda, apa amalan ayahmu ini? Sampai-sampai doaku tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kata pemuda tersebut, ayahku sering nggak sholat ya Rasulullah. Kadang subuh dia tinggalkan, kadang isya dia tinggalkan. Ada aja tiap hari sholat yang dia tinggalkan. Dan meninggal belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang meninggalkan sholat ketika meninggal dan tidak bertobat kepada Allah, maka di hari kiamat wajahnya diubah menjadi babi hutan. Jadi maaf kalau kita di padang mahsyar nanti kalau melihat ada orang kepala babi hutan, itu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati, bahaya Pak Bu. Sholat ini paling besarnya dosa. Dosa besar itu banyak Pak. Minum khamar, zina, bunuh itu dosa besar. Tapi kata para ulama, di antara paling besarnya dosa besar tarikus sholat, yaitu meninggalkan sholat. Alhamdulillah beb, suami saya nggak pernah zina, suami saya nggak pernah khamar, nggak pernah bunuh. Cuma kekurangannya satu, nggak sholat. Ya paling bejat berarti. Bukan berarti minum khamar boleh, bukan berarti zina boleh, bukan berarti bunuh boleh, enggak, semuanya haram. Cuma di antara dosa-dosa yang paling besar yaitu meninggalkan sholat. Paling bejatnya orang yaitu meninggalkan sholat. Jangan dianggap ringan. Oleh karena itu sholat supaya barokah Pak Bu rezekinya, rumah tangganya tentram, suami dengan istri akur, anak dengan orang tua akur. Sholat, kalau sudah nggak sholat berantakan rumah tangganya, waliyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan berkat sholawat yang kita baca, hadirnya kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya problemnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di antara kita mungkin ada yang sakit, keluarga kita, anak kita, suami kita yang sakit atau kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya hutang diberi gampang utangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang kesusahan rezekinya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.